Oke, ini adalah series pembelajaran technical analysis dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen keuangan, baik itu di saham, forex, kripto, maupun komoditas. Dan saya ajak kalian semua untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, dan juga aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan ketika saya update seputar video tentang edukasi trading. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Yuk langsung kita ke monitor untuk mulai pembelajarannya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk di video lanjutan yaitu apa market structure di pada part 2. Di mana di video sebelumnya sudah saya menjelaskan bahwasanya tendensius daripada sebuah pergerakan harga itu sendiri sehingga kita bisa memberikan sebuah informasi bahwasanya trend atau tendensius harga itu cenderung lebih mendominasi buyer atau cenderung lebih mendominasi seller. Tugas kalian itu adalah hanya untuk mengetahui formulasi daripada ketika tendensius daripada pergerakan harga itu sedang mendominasi atau tendensius daripada pergerakan harga itu atau seller yang sedang mendominasi. Tugas kalian hanya memahami daripada coding to codingnya saja, teman-teman. Supaya tidak miss ketika kita masuk ke market. Jadi untuk yang di video sebelumnya, coding formulasi itu apa? Ketika bullish membentuknya apa? Higher peak, higher trough, higher peak, higher trough. Itu memberikan indikasi kepada kita bahwasanya buyer sedang mendominasi. Ketika seller sedang mendominasi, codingnya itu seperti apa? Membentuk apa? Lower peak, lower trough, lower peak, lower trough. Artinya di situ memberikan indikasi kepada kita bahwasanya seller sedang berdominasi. Nah, di video kali ini kita membahasnya itu mengenai trend change atau change of character. Artinya, sesuai dengan prinsip technical analysis itu sendiri, teman-teman, bahwasanya market moves in trend. Artinya harga itu tidak akan terus monoton bergerak atas atau harga tidak akan terus monoton bergerak turun. Artinya di situ ada sebuah perubahan yang namanya perubahan karakter. Nah, di perubahan karakter ini kita kalau misalkan mendapatkan daripada perubahan karakter dari awal, kita bisa mendapatkan harga yang sangat ideal atau harga yang sangat realistis untuk kita masuk. Artinya kalau misalkan kita sell, kita mendapatkan sebuah opportunity untuk harga di paling mahal. Kalau misalkan kita mencari opportunity buy, kita bisa mendapatkan sebuah opportunity untuk harga yang paling murah. Kuncinya ketika kita memahami yang namanya itu apa? Perubahan tren atau trend change itu sendiri. Nah, di sini saya bikin sebuah skematiknya supaya untuk mempermudah teman-teman lebih memahaminya dan lebih mengertinya. Nah, di sini ada beberapa secara visual, kita perhatikan dari sini. Ketika di sini buyer sedang berdonasi, perlu diingat bahwasanya apa? Impulsifnya itu menghadap ke atas dan ini merupakan sebuah korektifnya. Ya, berarti di sini impulsifnya, ini korektifnya, dan kemudian di sini impulsifnya dan ini korektifnya. Tugas teman-teman di video sebelumnya harus memahami bagaimana cara identifikasinya bahwa untuk daripada impulsifnya itu selesai atau menjadi sebuah coding higher peak, itu teman-teman harus bisa memahami. Di sini saya sedikit review. Ketika higher peak itu selesainya, impulsif itu selesai ketika udah memecahkan daripada liquidity swing point low. Nah, liquidity itu nanti di kedepannya di video selanjutnya saya akan bahas. Namun teman-teman harus paham, latihan liquidity itu apa? Liquidity itu semuanya terbuat daripada swing high dan swing low-nya. Sehingga di sini itu kalau kita itu bisa menafsirkan bahwasanya impulsifnya itu udah selesai ketika swing high-nya itu ada memecahkan swing low-nya. Dari video sebelumnya teman-teman bisa ditonton lagi. Dan sekarang kita membahasnya itu daripada trend change-nya itu sendiri bagaimana? Artinya ketika coding to codingnya itu salah satunya dipecahkan, berarti di situ merupakan sebuah apa? Trend change. Untuk yang bullish sendiri ya, berarti yang di kanan ini mewakili yang bullish, yang kiri ini mewakili yang bearish, ini mewakili yang bullish. Artinya di sini kita memberikan sebuah indikasi ketika kita mendapatkan sebuah perubahan tren lebih awal, kita bisa mengambil sebuah opportunity lebih awal lagi ya. Artinya kita mendapatkan harga best price-nya untuk kita masuk di market. Di sini skematiknya, kalau misalkan untuk yang bullish itu apa? Coding terakhirnya. Nah, di sini higher trough-nya itu dipecahkan, itu berarti mengindikasikan bahwasanya trennya sedang patah. Berarti kalau misalkan trennya sedang patah, itu mengindikasikan trennya itu sedang berubah arah. Awalnya dari bullish menjadi bearish. Berarti kuncinya itu ketika higher trough-nya itu di break. Di break-nya itu apa? Itu harus break close body ya. Jangan sampai cuman break ekor. Jadi kalau misalkan itu break ekor masuk engineering liquidity nanti teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kita udah tahu di sini impulsifnya dibalas dengan impulsif dengan tanda seperti apa, higher trough-nya di break dengan close body, berarti itu memberikan signal bahwasanya perubahan karakter itu sudah dimulai, gitu ya. Artinya di sini bukan berarti ketika ada coba perubahan karakter kita bisa dengan PD-nya kita full margin atau seperti apa. Nah, perlu kita itu harus memahami terlebih dahulu
bahwasanya dan di sini apakah ini sah jadi higher trough atau tidak dengan cara seperti apa? Higher trough itu terbentuknya ketika higher peak-nya di break. Berarti di sini harus bukan swing, harus menjadi sebuah coding gitu ya. Di video sebelumnya teman-teman bisa ditonton. Nah, ini secara versi textbook ini sangat rapi sekali. Namun di sini saya membuat sebuah secara realita dalam bentuk marketnya ya sedikit complicated. Nah, gitu ya. Nah, di sini dan di sebelah kiri, di sebelah kanan ini implementasikan sebelah atas yang bullish, yang bawah itu mengimplementasikan itu yang bearish atau menafsirkan yang bearish. Nah, perhatikan ketika di sini memberikan sebuah indikasi impulsifnya itu sedang berjalan atau selesai, ketika sedang berjalan itu belum menjadi sebuah apa coding atau belum menjadi sebuah higher high atau bukan sebuah higher peak. Nah, di sini rumusnya ini ada swing high, ini tidak mengambil liquidity, kemudian di sini muncul lagi swing high paling tinggi, tidak mengambil liquidity lagi, kemudian di sini muncul paling tinggi lagi di sini teman-teman. Kemudian di sini udah mengambil liquidity. Artinya di sini sudah sah menjadi apa? Coding higher peak atau higher high. Berarti di sini tuh impulsifnya, di sini kok korektifnya. Nah, ketika kita itu udah mengetahui bahwasanya di sini sudah menjadi coding, maka ketika dipecahkan, maka higher peak-nya atau higher trough-nya, higher trough-nya sudah terbentuk atau higher low-nya sudah terbentuk. Ketika higher low-nya sudah terbentuk, maka ini yang kita jaga jangan sampai dipecahkan. Kalau misalkan dipecahkan, maka bagaimana konsepnya? Market atau trend change itu sedang terjadi. Berarti konsepnya impulsif dibalas dengan impulsif gitu ya. Berarti di sini tuh apa? Impulsif, korektif, kemudian di sini apa? Impulsif kembali, kemudian di sini korektif kembali, kemudian itu impulsif kembali. Ini formulasi daripada bentuk realita chartnya dalam bentuk visual. Nah, ketika dia tuh malah diberi ke bawah seperti ini, shred higher trough terakhirnya di sini tuh malah dipecahkan, berarti ini memberikan indikasi bahwasanya tren daripada bullishnya itu sedang patah, artinya sedang perubahan karakter. Jadi kalau belum karakter berarti di sini tuh awal mula dari bullish menjadi sebuah bearish. Kemudian apa? Ketika dia itu malah impulsifnya dibalas dengan impulsif, kita tinggal menunggu koreksinya, kemudian kita mencari opportunity untuk nge-sell. Nah, gitu ya. Berarti rumusnya itu apa? Impulsifnya dibalas dengan impulsif, kemudian diikuti dengan korektif, kemudian dibalas lagi dengan impulsif. Jadi kita entry-nya itu di daerah sini. End of koreksinya itu mau sampai mana. Gitu ya, tugas kita nanti seperti itu. Dan di video selanjutnya saya akan bahas semuanya di channel ini. Setelah kita udah mengetahui ini yang bearish, berarti kalau misalkan yang bearish itu apa? Impulsifnya itu ke bawah. Ketika impulsifnya itu kedang ke bawah, maka konsepnya adalah perhatikan setiap kali bentuknya itu swing low-nya, di sini swing low-nya, kemudian di sini swing low-nya. Perhatikan apakah swing low sebelumnya udah ngambil liquidity atau kok tidak, ketika muncul lagi paling rendah lagi apakah sudah ngambil liquidity atau tidak. Dalam kasus ini yang di swing low yang di sini sudah mengambil sebuah liquidity. Artinya di sini sudah sah menjadi coding apa lower low atau lower trough. Ketika dia situ malah turun lagi ke bawah seperti ini, berarti sudah terbentuk yang namanya itu lower peak atau lower high. Berarti syaratnya harus coding yang di break supaya kita bisa mengetahui range kita mulainya itu dari mana ke mana. Itu ya. Nah, berarti untuk yang bearish itu apa? Yang perlu kita jaga itu apa? Lower peak-nya atau lower high-nya jangan sampai dia itu dibablas atau di break. Artinya kalau misalkan di break maka trennya itu sedang patah. Kalau misalkan trennya sedang patah berarti perubahan karakter itu sedang terjadi. Nah, tugas kita semisal dia itu malah break atas seperti ini, berarti kita mencari opportunity untuk nge-buy, nunggu koreksinya, kemudian itu nge-buy, ambil posisi buy, nah, kita bisa dapat harga paling murah dan ideal sehingga kita bisa nge-hold panjang. Oke, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita membahasnya bahwasanya ada beberapa tipikal trader itu yang agresif, ada yang konservatif. Ada juga itu ketika dia tuh harus break dengan close body, ada juga yang harus break dengan ekor. Dan biasanya teman-teman di situ harus mengetahui ini, break ekor itu syaratnya itu harus seperti apa, break close body itu syaratnya harus seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke skema selanjutnya. Dan di sini kita memberikan sebuah skema, ini ya skema daripada bentuk candlestick-nya. Artinya di sini ketika dia itu membentuk swing high-nya di sini sudah break daripada swing low-nya, untuk daripada itu sendiri coding terjadi. Nah, untuk memberikan sebuah indikasi bahwasannya itu impulsifnya sudah selesai itu bagaimana? Baik itu break close body maupun ekor.
Nah, ini yang salah tanggap daripada teman-teman yang lain. Nah, untuk daripada coding yang di atas itu harus wajib close body. Kalau misalkan itu memberikan sebuah indikasi dia itu close body, berarti apa? Range yang baru. Kalau misalkan masih ekor, itu berarti apa? Itu masih belum menjadi sebuah range baru. Berarti masih mengikuti range sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita udah di sini itu break dengan close body, jadi kita nggak perlu melihat daripada range sebelumnya. Jadi fokus kita itu adalah mulainya dari higher trough terakhirnya atau higher low terakhirnya yang sedang terbentuk. Berarti kemudian dia itu turun seperti ini, kita nge-buy. Gitu ya. Oke. Terus untuk yang bearish skemanya itu juga sama seperti ini. Ketika dia itu impulsifnya di sini itu sudah selesai seperti ini, berarti apa? Kalau misalkan dia itu cuman hanya break ekor terus dia itu break bawah, ini sudah sah menjadi apa? Lower peak ya. Berarti di sini sudah sah menjadi coding lower trough atau lower low. Kalau misalkan di sini beri close body, ya itu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi di situ syaratnya itu intinya mengambil sebuah liquidity. Liquidity itu apa? Ini loh. Ini liquidity, ini liquidity. Artinya setiap kali bentuk lekukan-lekukan itu merupakan sebuah apa? Liquidity. Oke. Sekarang kita masuk kepada real chart-nya. Oke, sekarang kita lihat kepada real chart-nya ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada real chart-nya. Nah, gampangnya begini. Kita sudah mengetahui kalau misalkan dia itu bullish selalu membentuk higher peak, higher trough, higher peak, higher trough. Ketika dia itu sedang turun berarti selalu mendominasi apa? Lower roll trough, lower peak, lower trough, lower peak, lower trough. Nah, ini disebut dengan apa? Impulsifnya, ini korektifnya atau macro movement-nya, micro movement-nya. Ini disebut dengan macro movement, micro movement atau impulsif korektif. Nah, sekarang kita melihat daripada real chart-nya itu sendiri. Ini kan tidak semudah secara versi textbook. Melainkan di sini membentuk apa? Sebuah zigzag atau riak kecil-kecil lagi sehingga kita bikin bingung kalau kita tidak paham kapan coding itu terjadi, kapan coding itu berakhir gitu ya. Oke, kita lihat dari sini sekarang ya. Kita lihat di chart kiri ke kanan. Maka kita udah bisa mengambil sebuah kesimpulan ini sellernya sedang mendominasi. Lantas bagaimana coding to coding atau impulsifnya itu di mana yang harus kita tandakan? Nah, kita mulainya dulu di sini satu-satu dulu. Oke, di sini tuh apa? Ini belum pecah. Berarti turun lagi ke bawah belum pecah. Di sini turun lagi ke bawah. Di sini belum pecah. Kemudian di sini turun lagi ke bawah seperti ini. Nah, kita udah bisa memberikan indikasi ini ada apa? Swing point high-nya sudah dipecahkan. Berarti di sini sudah menjadi coding apa? Lower trough atau lower low. Kemudian lower trough di sini malah di break ke bawah. Berarti di sini kalau misalkan di break ke bawah seperti ini, berarti di sini itu sudah sah menjadi apa? Coding lower peak. Ya, ini lower trough-nya. Gitu ya. Berarti kalau misalkan kita udah tahu seperti ini, maka konsepnya bagaimana? Impulsifnya itu selesai ketika ada swing low-nya itu mecahkan apa? Liquidity atau ngambil liquidity dan di sini ternyata dipecahkan sampai ke coding atasnya. Nah, di sini sudah dipecahkan sampai ke atas. Berarti di sini apa? Impulsif, korektif, impulsif, kemudian dibalas lagi dengan impulsif. Ini yang disebut dengan apa? Market shifting gitu ya. Sorry. Ini disebut dengan market shifting. Oke. Atau trenching sama ya. Ini disebut dengan market shifting atau trenching atau change of character. Berarti biasanya di sini sekarang udah berubah nih, buyer sedang mendominasi. Ketika buyer sedang mendominasi seperti ini, berarti konsepnya bagaimana? Oke, selanjutnya ini apa? Impulsif. Setelah impulsif apa? Korektif. Setelah korektif apa? Impulsif kembali. Berarti tugas kita itu sekarang mencari opportunity untuk buy. Ketika impulsifnya menghadap ke atas, kita mencari sebuah opportunity buy atau mengikuti daripada jejak big playernya sedang masuk atau tidak. Gitu ya. Berarti di sini kita perhatikan di sini ada swing high-nya, kemudian di sini itu menjadi apa? Liquidity-nya. Berarti syaratnya dia tuh harus pecah dulu seperti ini, baru kemudian kita mencari opportunity untuk buy-nya itu di seperti apa. Oke, kita jalankan dulu. Nah, di sini sudah pecah seperti ini, berarti konsepnya adalah kita mengambil sebuah opportunity untuk buy, ya. Gitu ya. Berarti kita mengambil sebuah opportunity untuk buy. Nah, nanti untuk buy-nya itu seperti apa dan juga zone-zone-nya itu seperti apa nanti di next videonya saya akan bahas itu. Nah, kita lihat dari seperti ini. Kemudian kita udah tahu, nah ternyata di sini itu malah dipecahkan lagi nih. Nah, tapi perlu diingat syaratnya. Coding itu pecah ketika seperti ini. Higher low terjadi ketika ini higher high-nya itu atau higher peak-nya itu di break dengan close body. Ini kan masih belum close body, berarti kita harus tunggu siapa yang berani yang bisa untuk memecahkan yang candle yang terakhir di sini. Kita lihat.
Nah, ternyata di sini sudah dipecahkan. Berarti konsepnya adalah di sini sudah sah menjadi apa? Higher, udah sah menjadi apa? Higher, higher trough atau higher low, ya. Berarti kan konsepnya kita udah tahu impulsif yang baru dimulai. Kemudian kita perhatikan di sini mana di swing low-nya atau liquidity-nya berarti kan di sini. Berarti syaratnya ini tuh harus pecah dulu nih, kemudian kita bisa posisi buy kembali, gitu ya. Nah, kita perhatikan dari sini. Di sini sudah memberikan sebuah indikasi, berarti di sini tuh ada potensi dia tuh up ke atas, gitu ya. Terus, nah, jebret. Nah, di sini sudah dipecahkan dengan syarat apa? Close body. Maka selanjutnya bagaimana nih? Nah, berarti higher trough yang baru itu sudah dimulai. Berarti kita nggak perlu lihat data-data sebelumnya. Berarti cukup yang di sini kita perhatikan. Gitu ya. Berarti konsepnya adalah ini impulsifnya selesaikan dulu. Setelah diselesaikan kemudian kita apa? Cari posisi buy. Begitu ya teman-teman. Nah, di sini belum, di sini muncul paling tinggi lagi. Nah, di sini tuh sudah sah dan sudah valid menjadi apa? Sebuah coding higher higher high. Berarti di sini tuh higher peak atau higher trough, higher peak atau higher high. Di sini juga higher high atau higher higher peak. Berarti kita mencari opportunity-nya, kita bisa mengambil posisi untuk buy-nya tuh di sini. Gitu ya. Nah, di sini ternyata belum nyampe ke sini memberikan sebuah indikasi kita bisa mengambil opportunity untuk buy dengan stop loss di dua zone ini, dan untuk TP-nya kita bisa ngambil 1/1,2 atau banding 1,1 setengah. Nanti kita belajarnya itu apa? Tarik nanti di atas ke bawah untuk daripada Fibonacci-nya itu sendiri, teman-teman. Gitu ya. Di video sebelumnya sudah saya bahas tentang masalah Fibonacci. Oke, jebret. Berarti kita udah hikmahnya di situ. Oke, mungkin itu video singkat dari market structure lanjutan daripada video sebelumnya. See you the next video.